Bali ya, seperti itu ya. Nah itu sangat berpotensi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa mensuplai produk-produk premium yang memang mereka butuhkan gitu ya. Kemudian yang lain-lain kita juga customer segmennya ada pegawai, ada pemangku kebijakan, ada P4S, pelajar, kemudian petaninya juga food lovers gitu ya, yang mungkin banyak menyukai makanan-makanan semacam ini. Dan sampai sekarang mungkin untuk tomat beef ya itu sudah banyak sekali peminatnya. Barangkali yang masih perlu edukasi itu adalah tomat cherry. Jadi mungkin karena kita belum tahu ya, saya pribadi juga belum tahu. Tapi kalau bagi orang Korea tomat cherry itu digunakan untuk cemilan. Kalau di hotel sering digunakan untuk salad seperti itu. Nah itu adalah peluang-peluang yang barangkali Bapak Ibu bisa masuki, gitu ya. Dan lagi-lagi sebelum Bapak Ibu nanam itu harus tahu dulu informasi pasar. Ya Bapak Ibu ya, kira-kira membutuhkan nggak sih produk-produk seperti ini? Nah, itu harus Bapak Ibu ketahui terlebih dahulu. Kemudian channelnya ya bisa pemasaran langsung ya, banyak juga yang sudah datang ke GH gitu ya. Jadi kita nggak usah kirim-kirim lagi, itu banyak juga bayar yang kesini langsung lihat GH gitu ya, terus langsung nanti mungkin minimal bawa sampel dulu atau langsung beli dulu, banyak yang seperti itu. Ada juga yang kita kirim langsung ke lokasi dan ada juga yang pesan antar ke lokasi sesuai dengan kesepakatan ya. Artinya sesuai kesepakatan itu tadi bisa include di harga atau bisa ongkirnya itu dibayar sendiri oleh si customer, itu tergantung kesepakatan. Untuk yang lain-lain terkait dengan key activities, kita melakukan kegiatan sesuai SOP mulai dari pembibitan sampai ke pelatihan tadi ya Bapak Ibu ya, itu kita lakukan semua. Kemudian key partnersnya banyak sekali. Kemarin ada dari BPSDM sendiri sebagai pembina kita, kemudian dari EPIS, jadi EPIS Korea, kemudian ada dari expert Korea Selatan. Jadi tiap bulan ya Pak Is ya, selalu ada yang mendampingi kita. Jadi ada expert Korea yang memang ahli ya, ada ahli budidaya, ada yang ahli tentang pemasaran gitu ya, ada juga yang tentang komunitas tertentu kayak dalam kemarin Pak Is didampingi juga dengan Pak Seo ya, sama Pak Jong. Nah itu memang benar Pak Kim juga gitu, benar-benar kita itu juga belajar gitu ya. Kim Jong Un, Pak Is semuanya juga sedang belajar bagaimana nanti supaya case ini berkembang. Nah, sementara untuk saat ini proyek ini belum dihibahkan ke Kepindad, sehingga yang mengelola masih join gitu ya, join kami dengan pihak Korea Selatan seperti itu. Sehingga itu masih banyak sekali ya supporting kita ya, termasuk juga dari supplier nutrisi Bapak Ibu ya. Karena mau nggak mau Bapak Ibu nanti kalau mengembangkan hidroponik di sana itu harus kenal penyediaannya siapa, suppliernya siapa, itu harus tahu Bapak Ibu. Kemudian supplier benih juga, kalau di Kediri itu ada no usage ya Pak, benih ya, jadi penyedia benih Korea Selatan. Karena kan sampai saat ini kita juga sulit ya, impor itu sangat susah Pak ya, impor itu susah. Jadi gunakan benih-benih yang memang sudah tersebar di Indonesia gitu ya, supaya nggak rumit ya Pak ya. Yang lain-lain kita bersama juga dengan koperasi ya, tidak hanya koperasi di sini Bapak Ibu, kalau kita open PO itu saudara-saudara kita di koperasi balai lain gitu ya, kita juga sering menawarkan produk-produk Kismat karena mungkin kita melihat mereka juga punya daya beli, secara pengetahuan knowledge mereka juga tahu ini yang kita jual produk apa gitu. Kemudian yang lain-lain dengan petani milenial. Kemudian untuk key resource-nya ya jelas kita punya sumber daya berupa ini ya, smart greenhouse, kemudian ada expert yang selalu mendampingi kita, ada juga tenaga kerja baik dari peserta pelatihan maupun dari tenaga teknis kita di balai yang juga sekaligus belajar. Kemudian ada juga sumber air mandiri, ini juga ada listrik ya, listriknya memadai, nggak terlalu memadai, itu satu gardu itu katanya Pak Nurhadi bisa untuk satu kampung gitu ya, tapi untuk hanya untuk memfasilitasi GH ini. Kemudian peralatan server, ada komputer, ada wifi lengkap, disertai ada cold storage ya, kita punya cold storage juga, kapasitas sekitar 2 ton barangnya, 2 ton dengan suhu 2 derajat Celcius. Nah kemudian untuk case structure-nya ya jelas ini bukan case structure ya Bapak ya, yang betul adalah cost structure. Jadi kemungkinan biayanya banyak sekali ya, terutama dari apa Bapak Ibu? Apa?
Apa Pak? Biayanya kira-kira yang paling banyak munculnya dari mana? Kalau melihat instalasi seperti ini, ya kita bicara kalau itu jelas Pak ya, bisa MM-an gitu ya. Nah, yang lain Pak, yang operasional kira-kira menurut Bapak Ibu yang harus kita siapkan untuk biaya operasional yang paling banyak ini kira-kira apa? Tenaga kerja itu masih Pak. Yang lain Pak? Kalau masalah tenaga mungkin biaya mungkin selalu ya, yang lain apa kira-kira? Yang kita perlukan itu adalah pemasaran. Mungkin dari dinas ada mungkin solusinya untuk bagaimana kadang-kadang kalau kita panen ya gila ini. Ya, tapi jangan gandalkan orang dinas Pak. Jangan, Saya juga nggak pernah ngambilkan Bapak Kepala Balai soalnya ya. Karena gini Pak, kalau Bapak ingin maju, berarti Bapak juga harus bergerak maju, ya. Orang-orang dinas, mungkin Bapak Ibu di dinas atau teman-teman penilai itu membantu Bapak Ibu untuk memberikan informasi pasar, gitu ya. Tapi Bapak Ibu jangan mengandalkan hanya pada mereka, tapi ketika Bapak Ibu sukses, berarti kita juga harus bergerak, gitu ya Pak ya. Kalau karena kita nunggu-nunggu Pak, nanti akan lama Pak. Dia kalau dia tidak berbuat lain, gitu ya, seperti itu. Jadi tetap Pak, kita yang harus juga effort ya, usaha seperti itu. Nah, yang mahal itu apa? Listriknya, ya. Kemudian mungkin kalau di awal listriknya, ya. Kalau dalam operasionalnya, karena ini adalah smart farming, berarti dia banyak menggunakan listrik. Ini ya, tapi nanti kalau di sana bisa dimodifikasi, silakan. Nantinya kita cari kos yang paling rendah, biar HPP-nya juga rendah kan gitu ya. Tapi bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Kemudian juga ada internet karena kita ini berbasis IoT. Namanya smart farming itu kan berbasis IoT kan. Ya memang segala kemudahan ya terkait dengan otomatisasi itu semua berbasis internet. Berarti kan harus ada nih biaya internet juga tiap bulan. Nah, ini harus dipikirkan kalau nanti Bapak Ibu menerapkan smart farming. Ya barangkali dalam banyak gitu ya. Tapi tadi seperti yang disampaikan Pak Setianto, mungkin ada teknologi antara yang bisa nanti kita berikan sehingga tidak harus plek seperti yang akan Bapak Ibu lihat di sini. Halo Bapak Ibu. Halo. Masih semangat? Masih. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? ada. Ya silakan Pak. Tadi kan apa namanya, kalau transportasi tidak masalah ya, tapi yang saya ingin tahu itu sampai berapa lama sih yang produknya dihasilkan? Sampai berapa lama? Tomatnya itu bisa sampai 2 minggu lebih Pak. Tahan. Tanpa pendingin. Jujur ini saya ini jujur ya Pak. Kami dididik oleh ekspert Korea untuk melakukan uji ketahanan produk. Ya, itu penting karena itu juga sebagai pengetahuan buat kita sebagai apa ya istilahnya untuk meyakinkan customer juga kalau produk kita itu bisa aman sampai berapa lama. Karena apa? Belum nanti di pengiriman, ya Pak ya. Kita kan ada estimasi kalau 2 hari dengan sistem masuk seperti ini bisa tahan nggak? Kan gitu ya Pak pertama. Kedua, ketika sudah masuk supermarket, ya kalau barangnya langsung habis. Kalau enggak, itu dia harus sampai berapa lama bisa bertahan kan seperti itu, apalagi kalau sudah dipendingin seperti itu penting Pak. Kalau untuk produk kita ini bisa sampai 2 minggu Pak. Jadi tomatnya itu masih keras. Ya itu disuruh ruang ada. Artinya penggunaan sanitasi seperti pupuk dan obat-obatan harus betul-betul ya. Ya, karena nanti juga itu akan mempengaruhi tingkat kemanisan, kemudian pembesaran buah. Kemudian dari sisi suhunya juga itu kalau terlalu panas juga kadang buahnya jadi pecah seperti itu. Nah mungkin nanti Pak Isdiata mana? Pak Is, pengalaman di stroberi? Stroberi itu memang dia itu cenderung tanaman yang menginginkan suhu yang rendah. Nah kalau ditanam di sini itu ketinggian tempatnya itu berkisar 600 meter di atas permukaan laut. Sehingga ini kalau ditanam stroberi ini kurang padannya. Nah, sehingga dia perlu ada teknologi yang bisa ataupun mengatasi. Kuncinya kalau ditanam stroberi itu ada perakaran Bapak sekalian. Jadi kalau model di dalam GH-nya itu di bawah media tanamnya dia ada air pendinginnya. Sehingga mengkondisikan cuaca perakarannya itu dalam keadaan suhu rendah, maksimal itu 20 derajat. Sehingga bukan
iklim mikronya yang kita rekayasa, tapi iklim perakaran ditanam stroberinya yang kita rekayasa. Sehingga namun itu pun belum membantu, artinya tidak begitu signifikan. Artinya di atas radiasinya itu kalau stroberi harusnya maksimal itu 400 watt. Kalau ukurannya Korea. Kalau di sini dalam ketinggian 600 itu berkisar jam 10 itu sudah 700 watt. Artinya dia harus ada cover di atasnya. Kalau tidak di cover, gosong tanamannya. Ataupun kalau kita hasilkan memaksa tetap memproduksi stroberi, rasanya jadi asam. Jadi tidak manis. Dia akan cenderung ke asam. Itu yang teknologi yang berkembang. Harus ada di atas. Ada covernya juga. Iya, ada layernya juga. Nah, nanti kita bisa lihat Pak Bos sekalian. Kalau selain Pak, Kita kalau udah cukup di sini kita langsung ke kios. Nah, juga tidak bisa masuk, yang bisa masuk kita hanya di tomat. Tapi Gini Pak, dari ketika hari sama stroberi kita kalau cuma 1,5 kilo kali bandingnya kita kelembapan. karena nanti mohon maaf ya Pak, nanti kalau di sana kita Ini kelembapan di tanahnya. kita kena komen kita membaca ya Seperti mangkok di balik itu. oh iya Pak, ya itu harus ada batasan limit Pak, artinya layar di satu keranjang itu harus berapa kilo Ya, kalau suhu pH ini terlalu tinggi dia akan buka. Tapi bukanya tidak sembarang. Oh, di sebelah kanannya saja atau sebelah kirinya. Berapa derajat dia bukanya? Nah, itu. Dengan dasar yang ada di atas. Oke, langsung kita untuk pembibitan. Munambu jak mak ladan pelot. Jadi ada pipa itu dialiri air dingin terus, dia puter terus air itu sehingga suhu perakaran itu maksimal 20 derajat. Ya, nggak boleh lebih. Kalau lebih sudah leg. Oke. Oh gitu ya. Beliaunya asli Korea. Sitayo. Oke, terima kasih. Masuk ya. Kamsahamnida. Terima kasih. Mau masuk? Nah, silakan. Saya masuk dan keringkan. Ini pakai lagi. Itu dia karpet. Medianya itu supaya bisa kita secara tapi belum kering. Kok diganti medianya Enggak diganti. Bisa dipakai lagi. Bisa dipakai. Berapa kali pakai? Tiga tahun, 4 tahun. Ini apa ya? Ini hasil yang kurang. Ya rusak. Ini rusak. Mau dibuang. Oh, mau dibuang? Ya. Terus sistem irigasinya pakai irigasi tetes ya? Ya. Waktu Sejong, this is farmer from Selamat datang Bapak Ibu di greenhouse tomat. Annyeonghaseyo. Kalau ini sudah hampir 4 bulanan lebih, Pak. Yang ini? Ya, Terus yang ini beda lagi? hampir sama. Ini cuman varietasnya. Kalau di sini cherry, ini beef. Dia red hand dari Belanda. Kalau ini kalau nggak salah dia dari Peru. Bibitnya dari Korean seed atau Dari negaranya Peru, Pak. negaranya Peru? Buahnya. Oh, enggak, Pak. Sengaja nggak? Panjangnya kalau kita julurkan ke atas kurang lebih 3 meter lebih, Pak. Sampai berapa kilo satu pohon? Satu pohon ini kalau dulu rancangannya itu bisa sampai 3 kilo lebih, Pak. Lebih, Pak.
Terus ya, Kalau ditanam di luar bisa gini nggak dia? kalau ditanam di luar kemungkinan tidak bisa. rentan Kerdil. Kemungkinan tidak sama bisa. penyakit. Iya. Enggak, yang mana yang manis itu? Kalau kami mengatakan sama. Sama. Kalau manis tidak itu kan tergantung seorang yang merasakan. Tapi kami rasa sama. Paprika itu kan bisa untuk keripik. Cabe, Bisa kan bukan untuk cabai. Dia cenderung ke buah. Ke buah ya. Jus begitu. Saus. 저는 한국에서 온 파프리카 토마토 되게 전문가입니다. You can speak Indonesia? 이 원실은 한국 정부에서 우리 인도네시아의 농업 기술을 발전시키고 젊은 농업인들의 소득 증대를 위해서 지원한 사업입니다. Smart farm ini didirikan untuk meningkatkan income penghasilan petani milenial Indonesia. Smart farm ini akan dikelola sampai tahun 2025. Setelah itu akan dibina ke titik-titik ketinggalan. Di smart farm ini lagi sedang dibudidaya tomat, paprika, strawberry. Cara budidayanya budidaya hidroponik sesuai dengan sistem alat nutrisi. Saya berharap sistem ini akan diterapkan, diaplikasikan di lapangan Bapak Ibu supaya meningkatkan income penghasilan yang lebih tinggi. Kalau ada yang ingin tahu silakan bertanya kepada Bu Lili. Jangan disapu ya, jangan disapu tangan. Itu enggak kalian. Bentar dulu. Ambil satu aja. Tomat cherry nih. Amida. Baik ya. Jadi ini adalah tangki untuk larutan A. Itu apa isinya? Nah, isinya di sini, Pak. Isinya apa? Ini. Nah, maksudnya itu isinya itu apa pupuknya, apalah. Maksudnya gini, Pak. Oke, kalau saya jelaskan begitu, Pak, Bu sekalian, ini bukan urea, bukan. Jadi ini KO, terus MG, CACO seperti ini. Jadi begitu. Sehingga ada Pak. Ada ya, Pak. Oh iya. Jadi obat-obatan kimia itu ada. Jadi kita itu kalau Korea dia memakai unsur-unsur pupuknya saja. Karena apa Pak Bu sekalian? Nutrisi itu dibuat disesuaikan dengan air bakunya di sini. Artinya resep ini hanya berfungsi ataupun bisa digunakan di sini karena bahan bakunya atau bahan yang ditambahkan itu diambil dari air baku yang diambil dari sumur kami. Nah, nanti kalau ditempatkan di NTB itu harus menghitung kembali. Tidak, iya, air bakunya itu. Jadi air bakunya itu mengandung unsur-unsur makro itu diantaranya ini tadi berapa persen. Nah, itu yang kita tambahkan. Sehingga rumus ini hanya berlaku di sini, tidak berlaku di sana. Beda-beda berarti Pak ya. Beda-beda Pak Bu sekalian. Nah, ini berarti untuk biasanya untuk mengetahui air baku kita biasanya itu kita mengukurnya ataupun memberi atau kita tes di dinas PU. Itu atau dinas tentang tata kelola air biasanya. Di situ akan tahu nanti kandungan ini. Nah, itu yang akan kita tambah. Terus larutan A dan larutan B ini yang ngatur di sini, Pak. Nah, ini alat kita ini. Ini hanya made in Korea. Sejuta aja nih. Ya.
Ini sementara belum dijual di luar Korea, Pak. Nah, dia akan masuk di sini. Termasuk berapa kali penyiraman. Kalau ini kan 2 blok ini. Ini 1, 2 ini blok 1. 2, 3 ini blok 2. Nah, ini diatur mana mengalir di mana saja. Nah, itu bisa diatur di sini. Berapa kali penyiramannya di sini. Sekali penyiraman berapa, kalau di sini berbasisnya bukan ppm, tapi bisa juga kita basicnya itu. Kalau di hidroponik itu basisnya ada 2, ada EC, ada ppm. Nah di sini yang diukur dua-duanya. EC-nya itu diatur pakai alat ini. pH-nya kira-kira berapa yang bagus? pH-nya biasanya di antara 5,6. Enggak sampai 6, Pak. Soalnya kan masing-masing tanaman beda-beda dia pH-nya. Kira-kira untuk tomat berapa yang cocok? Kalau di sini kami setting 5,6, Pak. Kalau di paprika beda lagi, Pak. Berapa di sana? Nah, itu harus melihat ke sana karena ini sementara nggak ada tanamannya, Pak. Iya. Tapi basic penghitungannya dari air baku tadi itu. Iya. Nanti dicampur dengan larutan C ini untuk penurun pH ataupun penaik pH. Begitu. Sensornya ada di sini. Oke? Iya, iya. Kalau di tomat itu yang paling banyak dibutuhkan unsur makro dan mikro itu yang apanya, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Yang paling banyak dibutuhkan di tomat. Ini kan yang disebut unsur makronya sama unsur mikro itu kan lengkap. Ya, betul. Nah, yang paling banyak dibutuhkan di tomat, Pak, terutama sekalian. di tomat ini gitu. Oke. Kalau pertanyaannya seperti itu biasanya, Pak Bu sekalian, kami ini sudah mendapatkan paket. Langsung paket ini sudah Langsung jadi. di sana itu kami tinggal menjalankan saja. Sehingga unsur apa yang paling banyak dibutuhkan untuk tomat tentunya tidak bisa kami sebut. Tapi yang jelas dia ngaturnya di sini. Settingannya itu langsung plug dari Korea. Kami hanya pelaksana. Jadi kalau misalnya menghendaki rasa yang manis atau menghendaki rasa yang ini, itu maksudnya kan itu yang akan Bapak tambah begitu kan? Iya. Nah, itu sementara kalau dari sana kita dapatnya langsung gelondongan. Ini jalankan settingannya seperti ini. Udah dikasih berarti ilmunya ini, Pak. Belum. Oh, Korea ini mana dia ini? Pasti sakit. Sama organiknya dijadikan satu. Ada organik. Pupuk kimia terus. berarti ini AB Mic ini. AB Mic. Oh, iya. AB Mic. Kimia terus jadinya. Kimia. Ya, kita tidak pakai. Kita tetap pakai. Berarti di Korea itu diharuskan ya bagi kimia. Pak, sebenarnya begini. Sedangkan di Jepang ini kan disuruh betul kan. Ya, jadi kalau di prinsipnya di Korea itu selama dia masih bisa memanfaatkan sumber daya manusia, dia tetap menggunakan. Sehingga sumber daya alamnya dia simpan. Makanya dia di sini nggak pakai tangan. Iya. Pakai kokopits. Otak semua dia digunakan. Iya. Ini bisa ditanam. Biar cepat lah gitu kan. Enggak juga. Satu sekali di sumber daya alam di sana kurang, tidak seperti di kita. Iya. Kita batang saja kita lempar jadi Kita tanaman. buang, iya. Oke. Nah kalau di sana enggak. Terus dia di sana juga dikelilingi musuhnya dia. Iya. Jadi nggak bisa mengandalkan lagi. Nanti dia budidaya kena bom atau kena serangan, bisa. Tapi kalau di seperti ini dia bisa kontrol. Iya. Kapanpun saya mau produksi, berapapun saya mau produksi bisa. Nah itu makanya kita juga seperti Hidroponik lah kebanyakannya. kebetulan kebanyakan Hidroponik. hidroponik. Ini tuak. Ayo beras nih. pakai pintir itu rusak dia. Dia kalau terkena langsung ya kan rata-rata stroberi kalau musim hujan itu kan nggak bisa. Jadi kalau stroberi Pak di dalamnya ini ada 2 pipa Pak, karena dia tanamnya kan dua lajur gini ya. Nah ini ada 2 pipa, dia di pipanya itu ada lubang. Dari situlah dia netes. Tapi kan kalau kita masih di sana kan petani masih pakai masih tradisional, masih pakai bedengan kita kan. Ya kan mungkin kita di sana kan kita ada di airnya kan tidak bisa ngalir di bedengannya. Kita coba pakai yang di sana itu pakai kincir itu. Oh, pakai rusak dia. sprinkle. Ya.
apakah bisa kita pakai gitu? Apakah ada ke waktu yang anunya itu kira-kira masa 10 menit baru kita matikan, 1 hari 10 menit itu kan? Ada 6 waktunya Pak. Ya. Jadi intervalnya Rata-rata di dataran, maksudnya di tanahnya bukan tanah air yang melimpah itu kan pakai